Setelah Wang Li menyerah pada percobaan bumi, dia memasuki percobaan surgawi yang dimana ini akan menguji domainnya. Wang Lin duduk bermeditasi, dan dengan berjalannya waktu, dia merasa mencapai batas tertentu dan merasa domainnya telah mencapai surga. Wang Li menggabungkan semua siklus dan pengalaman yang telah dilaluinya. Kata Dao perlahan muncul di dalam jiwanya. Pada hari ke-51, Wang Li membuka matanya dan menyatakan menyerah pada cobaan surgawi. Setelah mengatakan itu, dunia di sekitarnya menghilang dan masih berdiri di tempatnya sebelumnya. Saat ini ada seorang pemuda berpakaian ungu berada di depannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia memandangi Wang Li sembari berkata, "Junior Wang Ling, aku Zhao Sisa, murid generasi pertama guru. Aku sudah lama berada di sekte, kamu bisa memanggilku senior." Wang Lin dengan hormat memberi salam pada seniornya. Zhao Sisa kemudian terbang memandu Wang Ling tinggal di pavilion awan ungu, perintah dari Al-Sir. Di sepanjang jalan, Zhao Sisa memberikan beberapa deskripsi rinci tentang sekte nasib surgawi. Wang Ling bertanya, berapa banyak murid yang dimiliki Al-Sir? Zhao Sisa menjelaskan, Al-Sir memiliki banyak murid di bawah komandonya, tapi hanya 7 anak Al-Sir yang dianggap sebagai keturunan langsung, yang menikmati sumber daya lebih besar dan akses ke lebih banyak teknik. Al-Sir memiliki 7 garis keturunan murid, merah, jingga, kuning, hijau, krem, biru, dan ungu, masing-masing dengan 7 murid. 7 putra Al-Sir sebagai keturunan langsung memilih 1 murid dari masing-masing 7 garis keturunan, sehingga terjadi persaingan yang sangat ketat di antara definisi. Definisi ungu adalah yang terlemah. Akhirnya mereka sampai di pavilion awan ungu. Zhao Sisa tersenyum lembut, tapi matanya mengungkapkan cahaya misterius. Dia mengatakan masih ada urusan dan hanya bisa mengantarkannya sampai di sini. Ketika Zhao Sisa pergi, Wang Ling mendengus dingin. Dia mengenali orang ini yang mengganggunya selama percobaan manusia sebelumnya. Namun kemampuan Wang Ling acting dan membuat skema yang sangat dalam, jadi dia mempertahankan wajah polos yang bagus. Ketika Wang Ling akan mengambil langkah maju, dia melihat seorang wanita berpakaian gaun ungu yang dihiasi bunga emas, berada di tingkat awal transformasi jiwa, berjalan keluar dari pavilion awan ungu. Dia memiliki wajah yang imut dan menawan, tetapi saat ini dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Ling. "Kamu tidak bisa masuk ke sini." Wang Ling bertanya kenapa. Namun wanita itu hanya mengatakan Wang Lin tidak bisa tinggal di sini, bahkan tidak diizinkan mengambil setengah langkah dalam jarak 5 km dari Purple Cloud Pavilion dan disuruh pergi. Wang Lin mengeluarkan niat membunuh mendengar ini. Dia akhirnya memilih berbalik dan pergi. Begitu Wang Li menghilang, wanita itu sebenarnya menahan rasa takut, tapi diteguhkan oleh janjinya sendiri pada seniornya, Sun Yun. Perlu dicatat, 6 definisi pertama semuanya memiliki posisi pemimpin, tetapi posisi murid langsung menjadi kosong setelah Sun Yun dari cabang ungu menghilang. Zhao Sisa selalu ingin merebutnya. Ketika Wang Li melampaui Sun Yun dalam hati Tao dan diatur oleh Al-Sir untuk tinggal di pavilion awan ungu, Zhao Sisa khawatir Wang Li akan menjadi ancaman baginya. Jadi dia mencoba menyingkirkan Wang Li. Oleh karena itu Wang Li kebingungan atas situasinya saat ini dan memilih membuat gua untuk berkultivasi dengan tenang. Namun ketenangan itu segera terusik saat 2 orang datang dan meneriaki Wang Ling membuat gua tanpa izin. Wang Ling keluar dari gua dan bertanya siapa mereka. Mereka mengatakan penantua disiplin definisi ungu.
Wang Ling melambaikan tangannya dan guanya langsung dihancurkan. Tapi mereka tetap akan membawa Wang Ling ke aula utama untuk dihukum karena melanggar peraturan sekte. Wang Ling sudah tidak tahan lagi hidupnya terusik. Dia mengeluarkan cambuk laser jiwa dan kemudian diayunkan ke arah keduanya. Kedua orang itu terkejut dan dengan cepat mundur. Tetapi cambuk sangat cepat dan mengenai salah satu, sampai dia muntah darah dan jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Cambuk segera mengubah arah serangan ke jiwa asal. Orang itu sangat ketakutan dan berjuang untuk masuk kembali ke tubuhnya. Namun jari Wang Ling segera menembak petir. Orang itu mengeluarkan awan kabut untuk memblokir busur petir. Orang satunya lagi segera mengeluarkan pedang ungu saat dia menunjuk ke Wang Ling dan berteriak 7 bintang patah. Pedang ungu berubah menjadi 7 bagian dan dibebankan ke Wang Ling. Wang Ling mengalihkan pandangannya dengan niat membunuh muncul dari matanya. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan pedang sabit. Gelombang gemuruh terpancar darinya, menyebabkan 7 pedang hancur seketika. Pak tua itu terkejut. Dia dengan cepat melarikan diri dengan ekspresi penuh penyesalan karena mendengarkan Zhao Sisa. Wang Ling membentuk batasan di langit, mencegah Pak tua itu melarikan diri dan melemparkan bel besar yang segera mengurungnya dan dimurnikan sampai menjerit keras. Lalu Wang Ling muncul di depan jiwa asal Pak tua yang masih berjuang menahan petir merah dan mengancam jika bergerak akan dipotong-potong. Karena tempat ini selalu mengganggunya, dia akan memamerkan taringnya dan mendominasi tempat ini. Keduanya dipenuhi penyesalan, segera mengakui kesalahannya dan akan memberitahu semua yang ingin Wang Ling ketahui. Mereka kemudian membeberkan rahasia. 1000 tahun yang lalu, di paviliun awan ungu, seorang jenius muncul. Orang ini menjadi murid teratas di definisi ungu, menggantikan yang 6 senior sebagai salah satu murid langsung Al-Sir. Namun dia dikabarkan berkhianat dan melarikan diri. Al-Sir secara pribadi mengambil tindakan sendiri. Lalu dia menyebarkan berita bahwa orang berikutnya akan mewarisi sekte awan ungu dan menjadi salah satu dari 7 murid langsungnya. 6 murid tumbuh di planet Tianyun. Wang Ling hanya tumbuh di planet sampah. Di mata mereka dia memiliki status dan kekuatan yang lebih rendah dan secara alami didiskriminasi. Setelah mengetahui ini, Wang Ling membunuh Pak tua di dalam bel dan jiwa asalnya langsung dilahap. Temannya yang melihat ini dipenuhi ketakutan, menganggap Wang Ling lebih kejam dari iblis. Lalu Wang Ling membiarkan Pak tua itu di depannya berbalik melarikan diri. Sayangnya Wang Ling langsung memerintahkan Su Ligao membunuhnya, tapi dengan cepat diatasi oleh pedang sabit. Wang Ling kemudian melangkah ke depan paviliun awan ungu. Wanita cantik berpakaian ungu langsung marah dan bertanya kenapa datang lagi. Wang Ling tidak menanggapinya dan menunjuk ke arah wanita itu. Pedang surgawi dan pedang sabit menyerang wanita itu dengan kecepatan tinggi dari berbagai arah. Wanita itu dengan cepat menghindar, sementara Wang Ling membentuk bola cahaya dan menekan ke tanah. Dalam sekejap mata, area paviliun awan ungu berubah menjadi hutan yang lebat. Tindakan Wang Ling membangkitkan niat membunuh wanita itu secara intens dan membentuk pionik api yang segera melesat menyerang Wang Ling. Wang Ling memegang pedang surgawi. Energi spiritual surgawi diakumulasikan dan mengayunkannya, sehingga energi pedang melesat. Terjadilah benturan 2 kekuatan dengan bertabrakan keras. Segera setelah itu Wang Ling melepaskan teknik jari kematian. Langit dan bumi segera berubah saat jari turun seperti kilat. Wanita itu terkejut dan membentuk sebuah avatar untuk memblokirnya. Tetapi itu masih belum cukup dan dihancurkan, sehingga wanita itu muntah darah dan dipaksa mundur. Pada akhirnya wanita itu tewas oleh Wang Ling dan jiwa asalnya dilemparkan ke bendera jiwa.
Lalu 4 orang muncul di langit. Di antaranya Zhao Sisa dan Bai Wei, yang lainnya adalah pria paruh baya dan wanita sangat cantik plus menggoda berada di tahap akhir transformasi jiwa. Pria paruh baya di tingkat menengah transformasi jiwa berteriak marah pada Wang Ling akan membunuhnya atas nama Alsir. Dia melangkah ke depan secara dominasi dan kemudian menantang Wang Ling, yaitu dia dapat mengeluarkan 3 jurus atau sebuah harta untuk menyerang lebih dulu. Wang Ling mengerahkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan jarinya memancarkan cahaya iblis dan dibebankan pada pria paruh baya. Pria paruh baya itu mengepalkan tangannya. Cahaya keemasan segera menutupi seluruh tubuhnya dan berteriak, "Avatar terlarang kembali." Jurus yang identik dengan jari kematian segera menahan serangan Wang Ling. Wang Ling menarik jarinya dan mencambuk pria paruh baya itu hingga dia tersudutkan dan jiwa asalnya hampir lepas. Semua cahaya keemasan di sekitarnya juga hancur. Sekarang tinggal 1 serangan lagi. Pria paruh baya segera mengeluarkan pedang panjang besar. Dia melemparkan pedang ke udara dan berteriak, "Formasi Mahidir Eksposional." Pedang besar segera berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya turun pada Wang Ling. Pria paruh baya juga mengeluarkan asap hitam besar dari tubuhnya. Di bawah serangan ini, Wang Ling mengirimkan pedang surgawi dan pedang sabit. Di bawah tekanan 2 pedang tersebut, pedang yang menghujani Wang Ling hancur seketika. Setelah itu Wang Ling mengeluarkan kapak, melesat dan mengayunkannya ke pria paruh baya itu. Pria paruh baya membuka mata hitamnya. Dia mengeluarkan raungan, teknik avatar terlarang, tubuh iblis abadi. Dia mengambil langkah ke depan dan memblokir serangan kapak. Akibat berbenturan ini, tangan Wang Ling seperti mati rasa. Pria paruh baya menjadi kabut hitam dan menyerang Wang Ling secara gila-gilaan. Wang Ling terus-menerus menghindarinya karena dimanapun dia lewat, bumi retak dan tanah hijau layu. Wang Ling akhirnya mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dan perlu beberapa saat sebelum mengaktifkan. Pedang surgawi dan pedang setengah bulan melesat dan menebus kabut hitam. Tetapi serangan itu tidak berefek apapun dan terus menerjang menuju Wang Ling. Wang Ling membentuk segel sembari mengakumulasikan energi spiritual surgawi di tubuhnya dan berkata jari iblis. Sinar api ungu keluar dari jarinya yang segera dibebankan pada kabut hitam. Kabut hitam segera terbakar. Pria paruh baya di dalam kabut langsung berteriak kesakitan. Wang Ling kemudian tanpa ampun mencambuk pria paruh baya sehingga terlihat seperti penyiksaan. Melihat situasi ini, Zhao Sisa bergerak menyuruh Wang Ling berhenti dan melemparkan sebuah roda cahaya ke Wang Ling. Namun dengan mudah diblokir oleh Wang Ling, lalu menunjuk ke kereta perang di sampingnya dan berkata, "Segel, lepaskan." Binatang jiwa raksasa langsung keluar. Raungan yang dipancarkannya mengguncang seluruh daerah. Zhao Sisa langsung berhenti dengan ekspresi dipenuhi teror. Bai Wei dan wanita cantik segera mundur beberapa ratus kaki karena ketakutan. Para murid di sekitar semuanya mundur dan menatap Wang Ling dengan kaget, tetapi ada rasa hormat. Mata Wang Ling dingin saat dia menatap Zhao Sisa yang melarikan diri. "Bunuh dia, aku akan membiarkanmu melahap jiwanya sebagai hadiahmu." Binatang jiwa raksasa langsung melesat mengejar Zhao Sisa yang saat ini dipenuhi ketakutan dan meminta bantuan kedua seniornya. Wang Ling akhirnya menghancurkan kabut hitam yang menutupi tubuh pria paruh baya sampai jiwa asalnya jatuh ke tanah dan dipenuhi teror. Lalu Wang Ling mengeluarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengejar pria paruh baya. Setelah melakukan semua ini, Wang Ling melihat ke sekelilingnya.
Di kejauhan, semua murid dari Definisi Ungu menundukkan kepala mereka karena dipenuhi dengan ketakutan. Tatapan Wang Ling kemudian mendarat di Bai Wei dan wanita tahap akhir transformasi jiwa. Dia bertanya apa ingin mengambil tindakan juga. Bai Wei menggelengkan kepalanya. Wanita cantik hanya bisa beralasan bisa bertarung lain waktu saja. Adapun Zhao Sisa, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari kejaran binatang roh. Tepat saat dia akan dipukul, cahaya lembut turun dari langit. Al-Sir akhirnya muncul menyelamatkan Zhao Sisa dan berkata, betapa binatang surgawi yang baik. Binatang jiwa ketakutan tapi dia masih meraung keras. Arasil menggelengkan kepalanya, menampar binatang jiwa ke kereta pembunuh dewa. Melihat kemunculan Sang Maha Guru, para murid memberi hormat. Wang Ling juga dengan hormat berkata, Junior Wang Ling menyapa senior Al-Sir. Al-Sir melihat pavilion hutan ungu yang sebagian besar dihancurkan selama pertempuran besar. Dia memuji papan nama yang Wang Ling berikan pada pavilion. Akhirnya Al-Sir resmi menerima Wang Ling sebagai muridnya, menjadikannya murid sejati, bukan sekedar murid nominal. Dia juga memenuhi syarat sebagai salah satu dari 7 putra Al-Sir. Selanjutnya Wang Ling akan mengalahkan Zhao Sisa di pesta ulang tahun Al-Sir.